Verdi Sambo akui bikin skenario tembak-menembak, beruntung CCTV rusak. Kemudian saya perintahkan juga untuk Karopaminal melakukan pengecekan CCTV di sekitar lokasi yang karena memang saya juga tidak menyangka bahwa ternyata ada CCTV yang kemudian saya perintahkan untuk dirusak yang mulia. Tapi CCTV di rumah saudara sendiri bagaimana? Setelah kejadian saya baru menanyakan ke Kodir yang mulia, CCTV di dalam hidup nggak? Kodir menyampaikan rusak Pak. Saya juga tidak terlalu menanya detail dan tidak mengecek lagi. Saya juga waktu itu. Saudara mengatakan menanyakan kepada Kodir. Kapan itu saudara nanyakan CCTV rusak? Setelah kejadian Setelah kejadian, tepatnya kapan? Di malam hari saya ketemu dia. Di malam hari, berarti pada saat apakah jenazah sudah diangkut atau belum? Saya tidak tahu pasti kapan, yang jelas saya menanyakan ke Kodir waktu itu. Kemudian saya juga karena sudah disampaikan bahwa itu rusak, maka saya yakin saja bahwa itu rusak karena saya tidak tahu, saya percaya aja seandainya itu hidup, itu pasti tidak akan seperti ini. Ketika di persidangan, Sambo juga mengatakan kepada hakim untuk tidak memframing ini agar media tidak mengetahui saya tidak jujur. Nah ini yang benar-benar statement yang disampaikan oleh Verdi Sambo, ya. Nah, padahal bahkan Verdi Sambo mengatakan bahwa lie detector itu nggak bisa dijadikan pembuktian di persidangan. Yes, tetapi ketika mesin itu ya atau Kuatmaruf bilang itu adalah hanya robot, kemudian kita mata publik atau seorang analis seperti saya mengamati lagi ya, ternyata kita sepakat dengan si poligraf karena poligraf ya tergantung dari pertanyaan dari investigatornya. Ya, investigatornya mengatakan bahwa Anda ikut menembak atau tidak gitu. Nah, kemudian yang diteliti dari situ adalah dilihat dari nafasnya, dilihat dari blood pressure-nya juga, dilihat dari keringatnya gitu ya. Nah, ini kan adalah secara fisiologis ada perubahan nggak gitu ya. Ternyata mata awam seperti saya atau saya mengatakan saya menggunakan sinyal analog, saya menggunakan secara manual gitu ya. Kita memang melihat ada potensi untuk dia itu berbohong seperti ya. Dari apanya? Saya mengatakan ada ya. Kita lihat dari suara contohnya ya. Nah, padahal untuk beberapa case ini ya ketika seseorang dalam peristiwa menceritakan hal yang merupakan episodic memory karena merupakan framing penembakan ini adalah merupakan hal yang penting sehingga saya mengatakan memori jenisnya adalah episodic. Nah, di sini harusnya melibatkan dengan emosi-emosi yang juga terlihat pada saat seseorang harusnya jujur ketika tidak menembak. Verdi Sambo mengatakan CCTV di rumah Duren 3, lokasi penembakan Brigadir Yosua Huta Barat, rusak. Sambo pun beruntung karena CCTV itu rusak sehingga bisa membuat skenario tembak-menembak. Dalam persidangan lanjutan kasus pembunuhan Yosua di PN Jakarta Selatan pada hari Rabu 7 Desember 2022, Verdi Sambo dihadirkan sebagai saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuatmaruf. Hakim Wahyu Imam Santoso awalnya bertanya mengenai CCTV di TKP penembakan. CCTV di rumah saudara sendiri bagaimana, tanya hakim. Sambo menyebut CCTV di rumahnya itu rusak. Hal itu diketahui setelah Sambo bertanya kepada ART-nya bernama Kodir. Setelah kejadian saya baru menanyakan ke Kodir, yang mulia CCTV di dalam hidup enggak? Kodir menyampaikan rusak Pak. Saya juga tidak terlalu menanya detail dan tidak menanya lagi. Saya juga waktu itu, kata Sambo. Saudara menanyakan kepada Kodir, kapan itu saudara menanyakan CCTV rusak, tanya hakim. Setelah kejadian penembakan, jawab Sambo. Tepatnya kapan, tanya hakim. Di malam hari, kata Sambo. Hakim kemudian memastikan lagi kepada Sambo apakah dia saat menanyakan perihal CCTV rusak itu, jenazah Yosua masih ada di TKP atau sudah dibawa ke RS Polri. Saya tidak tahu pasti kapan, yang jelas saya menanyakan ke Kodir waktu itu. Kemudian saya juga, karena sudah disampaikan bahwa itu rusak, bahwa saya yakin aja itu rusak. Seandainya itu hidup, itu pasti tidak akan seperti ini, yang mulia, tutur dia.
Sambo kemudian mengaku mengetahui bahwa CCTV itu benar rusak saat Bareskrim Polri melakukan olah TKP yang kedua. Hakim lantas bertanya mengenai pernyataan Sambo kepada anggota Polres Jakarta Selatan bahwa CCTV di rumahnya rusak. Kalau saudara mengatakan saudara baru mengetahui malam, kenapa pada saat anggota Polres Jakarta Selatan menanyakan soal sulap Abo mengenai CCTV, saudara sudah bisa mengatakan rusak dan kemarin juga anggota sendiri AKBP Arif. Saudara sudah mengatakan yang sama, tanya Hakim. Mohon maaf yang mulia, AKBP Arif menanyakan itu pada saat prarekonstruksi katanya. Tetapi pada saat sulap Abo bertanya, tanya Hakim. Kemungkinan setelah saya mengecek kodir, jawab Sambo. Hakim lantas meminta Sambo konsisten dengan keterangannya. Sambo mengaku dirinya konsisten. Ya, saya konsisten yang mulia. Yang jelas karena saya tahu itu rusak dari kodir. Kemudian saya sampaikan bahwa itu rusak. Saya percaya dia menjaga rumah. Jadi istilahnya mohon maaf yang mulia. Ya beruntung itu rusak, kata Sambo. Hakim pun bertanya kenapa Sambo menyebut beruntung dengan CCTV yang rusak itu. Sambo pun memberikan penjelasan. Beruntung itu rusak, kalau itu tidak rusak pasti saya juga tidak akan berani membuat cerita ini, katanya. Kalau itu tidak rusak, saya tidak akan berani seperti ini, tanya Hakim. Karena ada barang bukti, jawab Ferdi Sambo.